Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu telah hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini, Bu ya. Nah, di sini tidak lupa seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat ketua kelompok Ibu Ita telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk kita pertemuan hari ini, Bu ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ibu-ibu. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik ibu-ibu, kita absen terlebih dahulu, Bu. Ada yang tidak hadir, Bu? Alhamdulillah, Bu ya. Sudah hadir semua, Bu ya. Baik ibu-ibu, dari materi kita bulan lalu, ada yang ingat, Bu, apa tentang materi kita bulan lalu? Tentang apa, Bu? Ya benar, Ibu Yunita, tentang penelantaran. Baik ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan materi kita bulan hari ini atau hari ini, mari kita pemanasan dulu terlebih dahulu, Bu. Ayo ibu-ibu untuk berdiri. Nah baik ibu-ibu, untuk kita pemanasan kita hari ini adalah tepuk P2K2. Seperti kita, P2K2 itu, Bu, adalah peningkatan kemampuan keluarga, Bu ya. Itu pertemuan tentang kita itu, Ibu, yang saat ini, Bu ya. Nah, jadi kita tepuk P2K2, Bu ya. Kita mulai, Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ore, tetap semangat ibu-ibu. Harus semangat, Bu. Nah, baik ibu-ibu. Untuk materi kita hari ini adalah tentang lansia dan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, jadi ibu, di sini sudah pada tahu apa pengertian tentang lansia, Bu? Ya, Ibu Yuni, apa, Bu? Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Jadi Ibu, di sini pengertian lansia itu adalah ibu-ibu tentang seseorang yang telah mencapai usianya di atas 60 tahun, Bu ya. Nah, seperti program kita PKH, Ibu, umur lansia itu kan 70 tahun. Nah, jadi Bu ya, kalau lansia di antara ada orang tuanya yang umurnya di atas 60 ke atas, itu belum termasuk lansia, Bu ya. Nah, yang umur 70 tahun itu termasuk lansia bagi program PKH. Nah, di sini Ibu, jenis lansia itu terdiri 3 golongan, Bu. Yang pertama, usia pertengahan, umurnya dari 45 sampai 59 tahun, Bu. Yang kedua, lanjut usia itu dari 60 tahun sampai 74 tahun. Untuk selanjutnya, lanjut usia tua, Bu, dari 75 tahun sampai 90 tahun. Nah, untuk lansia sangat tua di atas 90 tahun, Bu ya. Nah, jadi Bu ya, program PKH kita itu sekarang 70 tahun. Kalau dia umur 60 tahun sampai 69 itu belum termasuk program PKH, Bu ya. Nah, baik Ibu. Di sini saya ingin bertanya, Bu, pada ibu-ibu, bagaimana cara meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia, Bu? Bagaimana, Bu? Ya, Ibu Ita. Oke, terima kasih Bu Ita penyampaiannya. Jadi, Ibu, di sini bagaimana cara meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia itu adalah dengan mengupayakan lansia agar tetap sehat, Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu harus mengupayakan supaya lansia, ibu-ibu, orang tua ibu harus upayakan tetap sehat, Bu ya. Nah, jadi ibu, di sini kita ada senam lansia, Bu. Walaupun kita belum lansia, kita harus mempraktekkannya, Bu ya, di sini untuk senam lansia. Nah, jadi Bu, kita mulai, Bu ya. Di sini kita ada senam lansia, Bu.
Ini Bu, senam lansianya seperti ini Bu ya. Kita mulai Bu ya. Ini Bu ya. Nah Bu, kita mulai Bu. Berdiri Bu. Nah, yang pertama tepuk tangan Bu ya. Kelihatan Bu? Ya, berdiri Bu ya. Nah, yang kedua tepuk jari Bu. Nah, tepuk jari seperti ini Bu ya. Yang ketiga jalin tangan Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Apa tuh? Nah, yang keempat selang-selang ibu jari Bu ya. Nah, adu kelingking. Adu susi telunjuk. Ketuk pergelangan. Ketuk nadi Bu ya. Tekan jari-jari. Yang ke-10 buka dan mengepal Bu ya. Nah, baik Ibu-ibu. Itu senam lansia Bu ya. Jadi di sini Rahmat harapkan kita mempraktekkan kepada orang tua kita cara senam lansia Bu ya yang kita pelajari tadi Bu ya. Nah, baik Ibu-ibu. Di sini kita akan membahas tentang peran pemerintah Bu ya dalam mensejahterakan lansia. Nah, jadi Ibu, di sini peran pemerintah juga itu sangat membantu Bu untuk kesejahteraan lansia. Nah, baik Ibu, di sini kita akan baca bersama Bu ya, Richard 8 Bu ya. Di sini peran pemerintah di sini ada 4 Bu. Yang pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia Bu ya. Yang ketiga, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Yang keempat, memberikan pelayanan dekat khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan Bu ya. Nah, jadi Bu ya, peran pemerintah untuk kesejahteraan lansia itu sangat penting Bu. Nah, jadi Bu ya, di sini peran pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri Bu tanpa bantuan kita semua Bu seperti keluarga dan masyarakat Bu ya. Nah, jadi di sini kita harus upayakan warga untuk membantu program pemerintah Bu ya, peran pemerintah untuk mensejahterakan lansia. Baik Ibu, di sini kita harus peduli dengan lansia Bu. Karena lansia itu kan umurnya sudah tua Bu, kita masih muda harus peduli dengan lansia. Nah, jadi Bu ya, di sini pada tahu apa saja peduli pada lansia Bu. Nah, Ibu Ita, apa? Ya, mendengarkan dengan baik. Ya benar itu Bu. Untuk Ibu Yuni, Bapak Ibu Yuni tidak tahu. Oh ya, baik Bu. Di sini saya akan menjelaskan Bu ya, kita bersama-sama Bu ya membaca apa saja tentang peduli lansia. Nah, baik Ibu. Di sini peduli pada lansia itu Bu, yaitu yang pertama harus menyediakan makanan sehat Bu ya. Terus harus mengingatkan Bu untuk dia makan, karena lansia ini Bu kadang lansia itu lupa Bu untuk makan. Nah, jadi kita sebagai yang masih muda harus mengingatkan Bu supaya
dia untuk makan. Yang kedua, memperhatikan kesehatannya Bu. Memang benar Bu, lansia ini kan sering sakit-sakitan. Nah, jadi kita harus memperhatikannya. Apabila lansia itu sakit, kita harus membawanya berobat ke rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain Bu ya. Nah, lalu kita harus memberikan tempat kamar yang sehat dan yang layak Bu ya. Terus, nah, mengingatkan untuk beribadah Bu. Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk berolahraga Bu ya. Nah, memang benar Bu, memberikan kesempatan olahraga untuk lansia seperti kita senam lansia tadi Bu ya. Nah, kita harus memberikan olahraganya Bu. Yang selanjutnya Bu, menyediakan pakaian yang layak dan bersih Bu ya. Selanjutnya, menjadi pendengar yang baik seperti Ibu Ita ceritakan tadi Bu. Selanjutnya, mengasihi orang tua yang lansia dengan tulus. Dan selanjutnya, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami istri dengan orang tua yang lansia Bu ya. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial Bu, bersama teman-temannya atau keluarganya Bu ya. Nah, yang selanjutnya, memberikan kegiatan yang merangsang idenya Bu ya, seperti kita membacakannya, habis itu mengisikan teka-teki silang Bu ya. Nah, jadi Ibu, itulah yang harus kita pelajari tentang peduli dengan lansia Bu ya. Jadi kita semua harus peduli dengan lansia Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, di sini upaya peran masyarakat itu sangat penting Bu tentang kesejahteraan lansia. Yang pertama, kita harus kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Yang kedua, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia Bu yang kita lakukan tadi Bu ya. Terus membawanya rekreasi atau jalan-jalan Bu ya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menggalang pertemuan lansia secara rutin Bu. Itu harus Bu untuk masyarakat Bu ya. Nah, yang selanjutnya, mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong supaya dia semakin sehat Bu ya. Untuk selanjutnya, mengundang lansia hadir dalam acara-acara seperti RT, RW, dan lain-lain Bu. Nah, yang selanjutnya, membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Nah, ini kita harus membantu menguatkan Bu apabila lansia itu mengalami masalah Bu ya, seperti susah makan, sulit berbicara ya Bu ya. Banyak Bu ya masalahnya Bu ya. Untuk selanjutnya, merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Yang selanjutnya, memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia Bu ya. Nah, itulah Bu materi dari kita hari ini tentang dari pengertian lansia sampai upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya tidak Bu? Sebelum kita mengakhiri, tidak ada Bu ya? Nah, kalau tidak ada, sini kita berdiri dulu Bu untuk penutupan. Sebelum penutupan kita pemanasan lagi Bu. Di sini kita masih semangat Bu ya. Kita di sini tepuk semangat Bu, biar kita semangat untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Nah, kita tepuk semangat Bu ya. Diri Bu. Tepuk semangat. 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 Ore Ibu. Kalau tidak ada lagi bertanya, marilah kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Bu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik Ibu, di sini tolong praktekkan di rumah untuk mesejahterakan lansia Bu ya, dan tolong peduli kepada lansia Bu ya.
Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.